Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, transformasi digital di Indonesia mengalami percepatan yang signifikan. Berbagai kebijakan dan program strategis diluncurkan untuk mendukung akselerasi digitalisasi, baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Transformasi ini dianggap sebagai langkah krusial dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Salah satu pencapaian penting adalah pembangunan infrastruktur teknologi yang masif. Pemerintah berkomitmen memperluas akses internet ke seluruh pelosok Indonesia melalui proyek Palaparing yang juga dikenal sebagai Tol Langit. Proyek ini memungkinkan akses internet cepat di daerah-daerah terpencil, menjembatani kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan. Dengan infrastruktur ini, lebih banyak wilayah di Indonesia dapat terhubung ke jaringan global, membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Dalam dunia bisnis, transformasi digital juga membawa perubahan besar. Pemerintahan Jokowi mendorong sektor UMKM untuk memanfaatkan platform digital melalui program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan digitalisasi UMKM. Transformasi digital juga membuka peluang baru bagi para pelajar, pengajar, dan lembaga pendidikan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, inovatif, dan inklusif. Teknologi digital telah menjadi pilar utama dalam modernisasi sistem pendidikan. Bagusnya akses internet saat ini sangat membantu pelaku usaha rintisan, startup. Mereka memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk dimiliki. Salah satunya, startup Tanio yang produknya hasil pertanian organik. Direktur Tanio, Muhammad Ilmi Ihsan Sabur mengatakan, keberadaan Tanio untuk atasi masalah pertanian organik di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, Sulsel. Salah satu masalah petani organik adalah kesulitan menjual hasil pertaniannya dibandingkan hasil pertanian konvensional. Petani organik susah berkembang karena akses pasar terbatas. Untuk sekarang, sebut dia, produk dimiliki Tanio adalah beras merah organik, diambil dari petani Kabupaten Bulukumba dan Malino, Kabupaten Goa. Pihaknya pun membantu para petani organik mendapat sertifikasi organik, sehingga ada value dan legalitas dalam pemasaran. Hasil produk petani pun langsung dibeli lalu dikemas dengan baik, kemudian Tanio memasarkan. Pria akrab disapa Ilmi ini mengatakan, dalam memasarkan produk dipadukan dengan kemampuan digital marketing untuk menjangkau pasar. Biasa dipasarkan melalui media sosial Facebook maupun lewat WhatsApp. Bagi konsumen yang memesan bisa diantarkan langsung. Cuma sampai sekarang pengantaran baru meliputi Kota Makassar dan beberapa wilayah Kabupaten Maros serta Kabupaten Goa. Dengan diantarkan langsung, konsumen tak perlu lagi ke supermarket untuk berbelanja. Ilmi menyebut, penjualan dengan berbasis digital sangat membantu. Pihaknya bisa menjelaskan konsumen terkait produk beras merah yang dijual dan manfaatnya. Penjualan pun bisa lebih cepat daripada di supermarket, karena barang hanya diam. Kemudian metode pemasaran dengan testimoni konsumen yang disebar di medsos Tanio membuat produk lebih dikenal.
Pantang. Di semua mirip deh. Hanya berapa ya? Sama Pabdal. Oh, benar. Tetap diskusi. Mau dikasih. Dari siapa? Dari siapa? Dari ada itu yang dokter siapa? Bagaimana kemudahan yang didapat oleh startup di masa pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini? Baik Kak, dari pengalaman kami sebagai startup, salah satu startup di Makassar, alhamdulillah di era Pak Jokowi ini, izin bisa lebih mudah untuk didapatkan, bisa diurus sendiri melalui online, dan itu bisa sangat memudahkan bagi kami untuk mulai berusaha, mulai bisnis, sehingga waktu yang kami gunakan itu bisa lebih efisien dan bisa lebih banyak untuk mengembangkan usaha kami. Nah, selain itu mungkin saat ini banyak pelatihan-pelatihan yang tersedia, baik itu dari dinas, dari kementerian. Kemarin kami ikuti beberapa pelatihan seperti ekspor, pelatihan UMKM dan sebagainya. Itu sangat-sangat membantu dan memudahkan kami selaku pelaku usaha. Karena dengan demikian kita bisa dapat fasilitas gratis dan juga bisa menambah referensi dan wawasan mengenai pengembangan usaha. Nah, salah satunya juga kami baru saja mengurus HQ untuk merek, dan alhamdulillah ada potongan senilai yang awalnya 1,8 juta itu dikurangi jadi 500.000. Itu sangat-sangat membantu bagi pelaku usaha seperti kami karena bisa menekan biaya di awal-awal usaha. Mungkin seperti itu Kak. Baik Kak, jadi selama ini yang kami ikuti itu gratis dari pemerintah. Dan kalau ini macam-macam sih Kak, bergantung penyelenggaranya biasanya. Jadi ada yang 2 kali, ada yang sampai 5 kali. Dan itu bagi kami pelaku usaha sangat membantu juga karena ada hal-hal baru yang bisa kami dapatkan dari proses belajar itu. Karena ada ruang yang gratis untuk belajar. Siap. Kak, kalau ini kan mungkin usahanya bergerak di bidang pertanian ya. Nah, mungkin untuk dirasa khususnya perhatian di bidang pertanian ini seperti apa di usaha startup juga? Baik Kak, jadi kami sendiri di Tanio bergerak di sektor pertanian. Jadi kami coba untuk membantu petani organik bisa menyalurkan produknya ke konsumen-konsumen, membantu untuk memasarkan produk hasil pertanian organik itu ke konsumen, karena masalahnya di mereka itu adalah susah untuk akses pasar. Nah, sementara konsumen sendiri itu di sisi lain mereka juga sulit untuk akses produk-produk organik yang sehat, yang tersertifikasi. Nah, kami itu bisa menjembatani antara kedua kepentingan ini, antara konsumen dengan petani organik. Nah, sebenarnya banyak sekali di luar sana mungkin produk-produk organik, mungkin produk-produk lokal yang bisa dikembangkan, yang bisa dinarasikan. Hanya saja mungkin masih sedikit orang yang menyadari akan peluang-peluang itu, dan mungkin karena masih sedikit yang terbukti untuk bisa berhasil di bidang itu, jadi orang-orang belum tertarik. Jadi kami sendiri mencoba untuk fokus ke sektor pertanian, mengembangkan potensi yang kami lihat. Ketika itu berhasil, semua saya bisa menarik minat dari teman-teman yang lain untuk juga ikut menciptakan narasi-narasi di sektor pertanian, mengembangkan produk-produk pertanian, karena itu merupakan salah satu produk unggulan di Indonesia yang bisa memberikan devisa negara ketika kita sudah mampu mengakses pasar yang lebih luas, terutama bisa pasar ekspor. Nah, karena di Indonesia sendiri sangat banyak beragam produk itu, ketika bisa diekspor itu bisa tadi menjadi pendapatan bagi negara, sehingga kita tidak fokus hanya pada tambang, tapi melainkan kita bisa mengembangkan pertanian kita dan menjadi mungkin yang terbaik. Dengan tadi perlu memang proses menarasikan, memasarkan, dan itu butuh memang proses, butuh waktu yang lama. Tapi ketika tadi tujuan kita bisa baik, bermanfaat bagi petani-petani lokal, bermanfaat bagi konsumen, saya rasa itu menjadi motivasi yang luar biasa untuk kami, terutama kami sendiri, kebanyakan dari generasi Z yang saat ini sedang dalam masa-masa produktif. Daripada kami ikut bersaing dengan tenaga kerja yang lain,
kami coba untuk membuka peluang, menciptakan peluang di sektor pertanian. Seperti itu, Kak. Kak, kalau sektor pertanian kan mungkin tidak bisa dipisahkan juga dengan akses jalan apa, infrastruktur juga semua. Nah, mungkin kalau dari segi infrastruktur yang diperoleh untuk bidang pertanian ini, bagaimana melihatnya? Kalau sampai sejauh ini, Kak, sebenarnya infrastruktur yang kami hadapi di proses kami ini, terutama di petani-petani kami, mungkin ya jalan sudah bisa dilewati, mungkin sebagian kecil saja yang masih perlu mungkin untuk diperbaiki selanjutnya, tapi secara overall itu sudah accessible, sudah bisa diakses. Kemudian juga teknologi-teknologi untuk pertanian itu juga sudah semakin baik, semakin efisien. Sampai saat ini mungkin untuk fasilitas infrastruktur masih aksesibel di mitra petani yang kami jadikan sebagai mitra. Kak, kalau mungkin ini kan kalau startup tidak bisa dipisahkan dengan mungkin akses internet dan jaringan. Ini mungkin bagaimana melihat akses jaringan itu sendiri? Apakah saat ini sudah cukup baik? Apalagi kan mungkin untuk promosi ke secara digital apa semua, Kak? Ya, jadi Kak, alhamdulillah sekarang karena koneksi internet semakin cepat, kami yang memang fokus pembuatan video, kemudian upload video itu jadi lebih mudah, Kak. Jadi waktu yang digunakan itu bisa lebih hemat, lebih cepat, sehingga tidak bikin sakit kepala untuk menunggu. Karena waktunya semakin singkat dan memang kapasitas video yang kami produksi biasa cukup besar, Kak. Tapi karena jaringan yang memadai itu bisa, alhamdulillah bisa lebih cepat dan bisa kami produksi dan sebarkan ke calon-calon konsumen kami. Ini mungkin kalau dari dampak kemudahan internet sekarang ini apakah pemasarannya lebih mudah atau bagaimana? Ya, Kak, jadi kami lihat peluang besar sebenarnya di era internet ini karena orang sudah semakin mudah untuk memilih produk, semakin mudah untuk memesan produk. Jadi mereka bisa langsung pesan, kami jelaskan keunggulan produk kami, jika tertarik langsung pesan, kemudian bisa kami antarkan secara langsung. Jadi itu sendiri bisa menghemat biaya kami, sehingga kami tidak perlu ada toko fisik, kami cukup perlu gudang, kemudian ada beberapa kurir untuk mengantar. Jadi mereka pesan, diantarkan sorenya, seperti itu, Kak. Jadi prosesnya lebih mudah ya untuk konsumen, kami juga selaku pelaku usaha bisa lebih mudah dan bisa menghemat biaya. Kak, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.